Bismillahirrahmanirrahim. Zawaju Abdullah bi Aminata wa hamliha. Pernikahan Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah dan mengandungnya Sayyidah Aminah. Kana Abdullah ibnu Abdul Muttalib min ahabbi waladi abihi ilaihi. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah putra yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib dibanding dari putra-putra lainnya. Fazawajahu Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kemudian ketika sampai usia, ada yang mengatakan 17-18 tahun, ada yang mengatakan 20-22 tahun, Sayyid Abdullah dinikahkan dengan Sayyidah Aminah, putri dari Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Wasinuhu thamaniya asarata sanatan. Wasinuhu, adapun umur dari Abdullah saat itu adalah 18 tahun. Kemudian pembaca tidak menemukan secara pasti, namun ketika Nabi Muhammad turun ke Sayyid Abdullah kemudian berpindah kepada Sayyidah Aminah, itu menurut Syekh Maimun Zubair itu pada tanggal 10 Oktober. 10 Oktober waktu itu bertepatan dengan bulan Rajab. Kemudian Rasulullah lahir di bulan April atau bertepatan dengan Rabiul Awal. Wa hiya yauma idin min afdhalin nisa'i Quraisyin nasaban wa maudi'an. Pada saat itu Sayyidah Aminah ini adalah paling utamanya perempuan Quraisy dari segi nasab dan kedudukannya. Walamma dakhala 'alaiha hamalat bir rasuli walam yalbath abuhu an tuwaffiya ba'dal hamli bi syahrain. Tidak lama kemudian akhirnya Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah, dan hanya beberapa bulan, kalau di kitab ini disebutkan hanya usia kandungan Sayyidah Aminah itu 2 bulan, akhirnya ayah dari Rasulullah yakni Sayyid Abdullah meninggal dunia. Wa dufina bil madinati inda ahwalihi bani Adi bin Najjar. Sayyid Abdullah ini kemudian dimakamkan di Madinah di pemakaman paman-pamannya atau nenek moyang dari Sayyid Abdullah, karena nenek moyang Sayyid Abdullah yang bernama Salma itu adalah dari Bani Adi bin Najjar. Diriwayatkan bahwa Sayyid Abdullah ini dalam perjalanan pulang berdagang dari Syam, kemudian ketika sampai di Madinah jatuh sakit hingga akhirnya meninggal. Fa innahu kana qad dhahaba bi tijaratin ila Syami. Karena Sayyid Abdullah ini sepulang dari berdagang dari Syam. Fa'adrakathu maniyatuhu bil Madinah wa huwa raji'un. Dan Sayyid Abdullah saat itu kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia di Madinah. Pada saat itu beliau dalam keadaan pulang dari Syam. Walamma tamat muddatu hamli Aminatah wa da'at waladaha. Maka ketika usia kandungan Rasulullah sudah sempurna, dilahirkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastabsyaral alamu bihadal maulud al karim alladhi batha fi arjaihi ruhul adab wa tammama makarimal akhlak. Kemudian seisi alam ini bergembira luar biasa dengan lahirnya Nabi yang mulia. Dengan sebab lahirnya Nabi yang mulia ini, peradaban umat manusia yang semula gelap kemudian menjadi penuh dengan peradaban, penuh dengan akhlak, penuh dengan tata krama. Waqad haqqaqal marhum Mahmud Basa al-Falaki anna dzalika kana sabihata yaumal isnin tasi'a Rabiul Awal. Dan almarhum Muhammad Basa al-Falaki, seorang ahli falak dari dinasti Utsmani, membenarkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad ini pada waktu subuh hari Senin pada tanggal 9 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Namun yang kita peringati kelahiran Nabi Muhammad ini diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal, karena memang secara tanggal kelahiran Nabi Muhammad ini para ulama tarikh beda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 9, dan ada yang mengatakan tanggal lain. Namun yang paling disepakati adalah bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan hari Senin berdasarkan hadis puasa hari Senin. Wa huwa yuwafiqus sanatal ula min hadisatil fil. Dan kelahiran Nabi ini bertepatan dengan tahun pertama
kejadian tentara bergajah yang diabadikan di dalam surat Al-Fil. Wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Thalib bisi bi Bani Hashim. Adapun kelahiran Nabi Muhammad ini dilahirkan di rumah Abu Thalib, perkampungan Bani Hashim. Wa kanat qabilatuhu asy-Syifa Umma Abdurrahman bin Auf. Orang yang membidani kelahiran Nabi Muhammad itu adalah ibunda dari sahabat Abdurrahman bin Auf yang bernama Syifa. Kenapa harus Syifa? Karena Sayyidah Aminah itu dari Bani Zuhroh, sementara ibu atau Abdurrahman bin Auf juga sama-sama dari keluarga Bani Zuhroh. Walamma wulidah arsalat ummuhu li jaddihi tubashiruhu. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Sayyidah Aminah mengutus seseorang untuk mendatangi kakek Nabi Muhammad, yakni Abdul Muthalib, untuk memberikan kabar gembira. Fa'aqbala masruran wa sammahu Muhammadan. Setelah mendengar kabar itu, maka Abdul Muthalib bergembira luar biasa dan kemudian membawa Rasulullah ke dalam Ka'bah, kemudian berdoa dan memberikan nama bayi itu dengan nama Muhammad. Walam yakun hadal ismu sya'i'an qablu indal Arab. Dan nama Muhammad ini tidak begitu populer di kalangan bangsa Arab. Walakin aradallahu ayyuhaqqiqa ma qaddarahu wa dzakaruhu fil kutubil lati ja'at bihal anbiya kat Taurati wal Injil. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dan sudah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti halnya kitab Taurat dan kitab Injil. Fa'alhama jaddahu ayyusammiyahu bidzalik infadan li amrih. Kemudian kakeknya, yakni Abdul Muthalib, memberi nama Muhammad agar supaya kelak Nabi Muhammad ini sesuai dengan namanya, orang yang dipuji oleh seluruh umat manusia. Wa kanat hadinatuhu Ummu Aiman Barokah al-Habasyiyah. Adapun orang yang mengasuh Nabi Muhammad pada waktu itu adalah Ummu Aiman. Nama asli Ummu Aiman itu adalah Barokah dari Ethiopia, Habasyah. Ummu Aiman ini adalah amatu abihi Abdillahi, adalah budak bapaknya Nabi Muhammad, bapak dari ayah Nabi Muhammad, Abdullah. Wa awalu man arda'ahu Suwaibah. Adapun orang yang menyusui Nabi Muhammad setelah ibundanya adalah Suwaibah, Suwaibatul Islamiyah. Amatu ammihi Abi Lahab adalah seorang budak pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab.